Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 17 Februari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur, kami berterima kasih ketika hari ini kami masih ada dan kami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan firman-Mu untuk terus membawa kami kepada kebenaran. Mari rangkul kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 di bawah perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah memberi dan menyembah. Banyak orang Kristen yang menggambarkan kepada kita, dan mungkin termasuk kita sendiri, bahwa ketika kita sudah memberi apa yang menjadi bagian Tuhan,
itu adalah bagian dari Tuhan. Termasuk 10% itu bagian Tuhan. Dan sisanya adalah bagian kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa bagian Tuhan dan milik Tuhan itu sebenarnya adalah 100% dari apa yang kita miliki. Jadi tidak boleh kita memandang bahwa milik Tuhan adalah yang 10% dan sisanya adalah bagian kita. Kita harus memandang bahwa Allah itu, Ia adalah sumber kehidupan kita. Jadi apapun yang saat ini kita genggam, terkait dengan materi, terkait dengan kesehatan, terkait dengan keluarga yang masih ada bersama-sama dengan kita, itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Lalu apa sebenarnya yang mau kita ekspresikan tentang apa yang ada pada kita, yaitu titipan daripada Allah? Apa yang mau kita berikan kepadanya sebagai bukti, sebagai tanda kita anak-anak Allah yang taat dan menyadari kuasanya dalam hidup kita. Banyak orang bertanya, apakah persembahan bisa tidak dibawa ke gereja, tetapi bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan begitu? Tetapi ketika hari ini kita melihat, ternyata terkait dengan persembahan itu bukan sekedar kita memberi, tetapi bagaimana kita juga menyembah Allah bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita melihat juga orang lain yang harus mendapatkan apa yang baik itu, berkat-berkat Tuhan. Dan Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati, bagaimana sebenarnya kita mengelola apa yang menjadi berkat Tuhan itu? Apa wujud penyembahan kita kepadanya? Dan ketika kita melihat dari konteks bacaan kita, ternyata ketika mereka menyadari bahwa persembahan yang harus mereka berikan kepada Tuhan itu, mereka menyerahkannya untuk ada di rumah Allah. Mereka memberikan yang terbaik. Terkait dengan 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Dan itu diserahkan di rumah perbendaharaan, sehingga itu bisa dikelola dengan baik dan banyak orang bisa merasakan apa yang menjadi pemberian kita, dan supaya banyak orang merasakan sukacita. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati, kita semua berada dalam keluarga Allah. Sehingga mari kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, tugas kita untuk menjadi berkat
sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ketika hari ini kami masih ada dan kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami, pergumulan kami. Masing-masing kami yang ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, ataupun kami yang ada dalam kelemahan tubuh, kami yang sedang sakit. Mari Tuhan Yesus tolong kami, supaya dalam kelemahan kami pun kami tetap terus bergumul dan menyembah, memberikan apa yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mari terus tolong hidup kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.